Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan membahas bab vektor ya, yaitu kita sudah masuk ke materi yang kedua, yaitu notasi vektor di ruang dimensi 3. Sebelumnya perlu Bapak ingatkan, di video sebelumnya Bapak sudah bahas materi yang pertama ya, yaitu definisi dan notasi vektor di ruang dimensi 2. Nah, sekarang kita lanjutkan di ruang dimensi 3. Oke, kita bahas dulu notasi vektor di ruang dimensi 3 secara geometri. Kalau secara geometri itu nanti berarti dia secara gambar nak ya. Jadi lebih ke visual ya. Oke. Ini adalah ruang dimensi 3. Perhatikan, ruang dimensi 3 itu cirinya dia memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Nah, perlu diperhatikan sumbu X ini arahnya ke depan atau ke belakang. Kalau ke depan sumbu X positif, kalau ke belakang sumbu X negatif ya. Jadi sumbu X ini ke depan atau ke belakang ini kalau ditulis memang tampak miring nak ya. Tapi kalau kalian bayangkan harusnya X ini arahnya ke depan ya atau ke belakang. Kemudian ada sumbu Y. Sumbu Y ini arahnya ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan itu Y positif, kalau ke kiri Y negatif. Kemudian ada sumbu Z. Sumbu Z itu arahnya ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas sumbu Z positif, kalau ke bawah sumbu Z negatif ya. Jadi sekali lagi, ciri dari ruang dimensi 3 itu ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau pembahasan kemarin di ruang dimensi 2 itu ada berapa sumbu? Yaitu ada 2 sumbu, yaitu cuma sumbu X dan sumbu Y. Kalau di ruang dimensi 3 ketambahan sumbu Z ya. Oke. Nah, misalkan ini nak ya, diberikan vektor V secara geometri. Nah, ini ada garis bantunya. Nah, oke. Nanti Bapak jelaskan garis bantunya ini fungsinya untuk apa ya. Kemudian secara aljabar, vektor V di ruang dimensi 3 itu dinotasikan yaitu dalam kurung X, Y, Z. Ini nak ya, dia ada 3 dimensi yaitu X, Y, Z ya. Jadi bisa ditulis sebagai vektor baris seperti ini atau bisa ditulis sebagai vektor kolom seperti ini yaitu X, Y, Z atau bisa ditulis sebagai notasi vektor satuan yaitu XI plus YJ plus ZK ya. Jadi tetap ada komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Sedangkan I, JK-nya ini tetap. Jadi yang berubah itu nanti X, Y, Z-nya ya. Sedangkan I, JK-nya tetap. Oke. Selanjutnya dengan keterangan X itu mewakili arah ke depan positif atau ke belakang negatif. Sekali lagi X nak ya, sumbu X itu ke depan positif, ke belakang negatif ya. Dalam hal ini vektor V arahnya kan dari sini ke sini. Maka dia ke depan dulu sebanyak X ya. Kemudian Y ini mewakili arah ke kanan positif atau ke kiri negatif. Jadi Y itu ini nak ya sumbu Y. Arahnya bisa ke kanan positif, ke kiri negatif. Dalam hal ini vektor V arahnya dari sini ke sini nak ya. Tadi kan sudah ke depan X, sekarang ke kanan Y. Nah, kalau ke kanan berarti nanti positif, kalau ke depan juga positif. Kemudian sumbu Z itu mewakili arah ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Perhatikan sumbu Z. Ini nak ya. Nah, sumbu Z. Dia kalau ke atas positif, ke bawah negatif ya. Nah, vektor V itu kan arahnya dari sini ke sini. Tadi sudah ke depan X, sudah ke kanan Y, maka langkah terakhir adalah ke atas Z ya. Nah, ke atas Z. Jadi vektor V itu dari sini ke sini yaitu ke depan X, ke kanan Y, ke atas Z. Jadi setiap vektor V di ruang dimensi 3 itu selalu ada komponen X, komponen Y, dan komponen Z ya. Kalau ruang dimensi 2 kemarin
itu cuma ada dua komponen, yaitu X sama Y saja ya. Jadi tolong dibedakan nak ya. Oke. Kemudian modulus atau panjang vektor, notasinya adalah nilai mutlak. Rumusnya adalah akar, nah vektor V itu kan komponennya X, Y, dan Z. Maka panjang vektor V itu sama dengan akar komponen-komponennya dikuadratkan, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ya. Ini adalah rumus dari panjang vektor atau modulus vektor. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh 2. Berikut diberikan beberapa contoh vektor di ruang dimensi 3. Nah, ini nak ya, ruang dimensi 3 betul ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Perhatikan ruang dimensi 3 ini bisa direpresentasikan sebagai balok. Nah, sebagai balok nak ya. Jadi nanti ini panjangnya 2, ini panjangnya 3, ini panjangnya 5 ya. Oke, misalkan Bapak punya vektor A, vektor B, vektor A itu arahnya ke sini nak ya. Nah, ini panahnya ya. Vektor B arahnya ke sini, ini panahnya. Kemudian vektor C arahnya ke sini ya. Oke. Komponen-komponen dan modulus vektor di atas dapat diperoleh yaitu kita fokus dulu vektor A. Nah, perhatikan vektor A nak ya. Vektor A itu kan arahnya dari sini ke sini. Nah, karena dari sini ke sini, maka dia ke depan 2. Sekali lagi gini nak ya. Kita untuk menentukan komponen vektor itu harus mencari X, Y, Z-nya dulu. Prioritaskan X, kemudian Y, kemudian Z. X itu arahnya kemana? Ke depan atau ke belakang? Vektor A sekali lagi kan dari sini ke sini nak ya. Nah, dia ke depan atau ke belakang dulu? Ke depan nak ya, yaitu ke depan 2. Karena ke depan 2, maka X-nya positif 2 ya. Kemudian Y-nya yaitu ke kanan atau ke kiri. Sekali lagi vektor A arahnya dari sini ke sini. Tadi sudah ke depan 2, sekarang ke kanan 3 ya. Ke kanan 3 berarti Y-nya positif 3. Setelah itu Z yaitu atas atau bawah. Setelah ke kanan 3, dia ke atas atau ke bawah? Yaitu ke atas berapa? Ke atas 5. Ke atas 5 nak ya. Jadi Z-nya positif 5. Sekali lagi, vektor A itu arahnya dari sini ke sini ya. Dia ke depan 2, ke kanan 3, ke atas 5 ya. Jadinya X-nya plus 2, Y-nya plus 3, Z-nya plus 5. Dahulukan X, kemudian Y, kemudian Z. Sekali lagi, dahulukan depan atau belakang, setelah itu kanan atau kiri, setelah itu atas atau bawah ya. Sehingga dapat kita peroleh komponen vektor A yaitu sama dengan 2, 3,5 ya. Dengan panjang vektor A-nya, sekali lagi ini nak ya. Rumusnya panjang vektor yaitu akar komponen-komponennya dikuadratkan. Akar komponen-komponennya adalah 2, 3, 5 dikuadratkan. 4 ditambah 9 sama dengan 13, ditambah 25 sama dengan 38. 38 di akar bisa atau tidak? Tidak bisa nak ya, maka tetap akar 38 ya. Jadi panjang vektor A itu sama dengan akar 38. Jadi panjangnya vektor A ini itu sama dengan akar 38 ya. Oke. Kemudian coba kita cari vektor B. Nah, vektor B fokus nak ya. Vektor B arahnya dari sini ke sini. Sekali lagi kita prioritaskan X-nya dulu. Nah, X itu kan arahnya depan atau belakang. Vektor B itu ke depan atau ke belakang dulu? Ke depan nak ya. Soalnya kalau ke belakang itu tambah jauh nanti dia ya. Arahnya kan dari sini ke sini ya. Jadi dia ke depan berapa? Ke depan 2 ya. Makanya X-nya positif 2. Kemudian dia ke kanan atau ke kiri? Nah, dia tidak ke kanan maupun tidak ke kiri nak ya. Soalnya kalau ke kanan tambah jauh, ke kiri juga tambah jauh. Vektor B itu kan arahnya dari sini ke sini ya. Nah, tadi sudah ke depan 2. Terus kalau mau ke kanan atau ke kiri malah tambah jauh. Maka dia tidak ke kanan, tidak ke kiri. Maka kanan kirinya dianggap 0. Y-nya 0 ya. Oke. Kemudian dia ke atas atau ke bawah? Ke bawah nak ya. Ke bawah berapa? Ke bawah 5 ya.
maka Z-nya negatif 5. Ingat kalau ke bawah itu negatif, ya, negatif 5. Sehingga dapat kita peroleh komponen vektor B itu sama dengan 2,0, min 5. Sekali lagi nak ya, kalau dia nggak ke depan atau ke belakang, maka X-nya 0. Kalau dia nggak ke kanan atau ke kiri, maka Y-nya 0. Kalau dia nggak ke atas atau ke bawah, maka Z-nya yang 0 ya. Sekali lagi yang ini tadi, dia ke depan 2, terus nggak ke kanan, nggak ke kiri, terus langsung ke bawah 5 ya. Ke depan 2, X-nya positif 2. Nggak ke kanan, nggak ke kiri, Y-nya 0. Ke bawah 5, berarti Z-nya minus 5. Kemudian dapat kita peroleh panjang vektor B. Sekali lagi, rumusnya panjang vektor ini nak ya. Akar komponen-komponennya dikuadratkan. Akar komponen-komponennya 20 sama min 5 dikuadratkan ya. 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 0 ditambah 2, 5 sama dengan 29. 29 bisa diakar? Tidak bisa nggih. Maka tetap akar 29. Maka panjang vektor B-nya ini itu sama dengan akar 29 ya. Oke, sekarang vektor C. Fokus vektor C. Sekali lagi, prioritaskan X yaitu depan belakang, kemudian Y yaitu kanan kiri, kemudian Z atas bawah ya. Vektor C, arahnya dari sini ke sini. Dia ke depan atau ke belakang? Tidak pakai anak ya, soalnya kalau ke depan tambah jauh, kalau ke belakang juga tambah jauh. Berarti X-nya nanti, X-nya nanti 0. Dia nggak ke depan atau ke belakang. Terus dia ke kanan atau ke kiri? Ke kiri nak ya, ke kiri berapa? Ke kiri 3, maka nanti Y-nya minus 3, karena ke kiri nak ya, negatif ya. Ke kiri 3. Kemudian dia ke atas atau ke bawah? Nah, tidak pakai nak ya. Soalnya sudah sampai tujuan, maka tidak perlu ke atas atau ke bawah. Maka Z-nya 0 ya. Maka komponen vektor C itu sama dengan 0, min 3, 0 ya. Sedangkan panjang vektor C itu sama dengan akar komponen-komponennya dikuadratkan. 0 kuadrat tambah min 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat ya. Ini 0 ditambah 9. Betul nak ya, min 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi positif ya. Ditambah 9 ditambah 0 sama dengan 9. 9 di akar sama dengan 3. Maka dapat kita peroleh panjang vektor C-nya ini sama dengan 3. Jadi sekali lagi Bapak tekankan untuk mencari komponen-komponen vektor di ruang dimensi 3, itu kalian harus memprioritaskan X, kemudian Y, kemudian Z. X itu depan belakang, Y itu kanan kiri, dan Z itu atas bawah ya. Oke. Selanjutnya perhatikan contoh 3. Diberikan posisi titik A yaitu 2, min 1,2 dan B yaitu min 1,2,4 apabila vektor V sama dengan BA. Nah, perhatikan ya, di video sebelumnya sudah Bapak bahas, yaitu kalau vektor BA itu artinya arahnya dari B ke A ya. Maka dapat diperoleh komponen vektor V yaitu, vektor VA-nya kan tadi sama dengan BA nak ya. Nah, sekali lagi di video sebelumnya sudah Bapak bahas yaitu vektor BA definisinya adalah A dikurangi B ya. Jadi yang akhir dikurangin yang awal. Kalau misalkan CD berarti D dikurangi C. Begitu seterusnya nak ya. Oke, kemudian posisi A-nya yaitu titik A-nya 2, min 1,2. Kemudian posisi B-nya, titik B-nya yaitu min 1,2,4. Kemudian tinggal kita kurangkan 2 dikurangi min 1 sama dengan 3. Kemudian min 1 dikurangi 2 sama dengan minus 3. Kemudian 2 dikurangi 4 sama dengan minus 2. Maka dapat kita peroleh komponen vektor V-nya sama dengan 3, min 2, 3, min 3, min 2. Ini nak ya komponen vektor V-nya. Kemudian panjang atau modulus vektor V dapat diperoleh yaitu, nah ini nak ya, notasinya panjang vektor V. Rumusnya adalah akar vektor V. Vektor V itu kan komponennya 3, min 3, min 2. Nah, komponen-komponennya ini dikuadratkan.
Beratkan, jadinya 3 kuadrat ini nak ya. 3 kuadrat, min 3 kuadrat, min 2 kuadrat. Sama rumusnya ya kayak tadi. Oke, ini 9 ditambah 9 ditambah 4 sama dengan, oh ya ini nak ya, 9 tambah 9 tambah 4. Ini 18 tambah 4 sama dengan 22. 22 bisa diakar? Tidak bisa nak ya, maka tetap ditulis akar 22. Sehingga kita peroleh panjang vektor V itu sama dengan akar 22 ya. Oke, selanjutnya perhatikan contoh 4. Diberikan posisi titik A yaitu 2, min 1,2 dan vektor V yaitu BA. Apabila vektor V sama dengan 3I min 3J min 2K, maka dapat diperoleh posisi B yaitu, nah sebelumnya kan diberikan ini nak ya, vektor V sama dengan vektor BA. Nah, BA ini bisa kita definisikan yaitu menjadi A dikurangi B. Sekali lagi yang akhir dikurangin yang awal. A dikurangi B nak ya. Nah, vektor V-nya itu sendiri, ini nak ya. Vektor V-nya adalah 3, min 3, minus 2. Nah, ini 3, min 3, minus 2. Sama dengan titik A-nya. Titik A-nya adalah 2, min 1,2. Ini nak ya. Titik A-nya 2, min 1,2. Titik B-nya ditanya. Ya, titik B-nya ditanya. Kemudian minus B-nya ini bisa pindah ruas. Minus B pindah ruas jadi positif B. Kemudian ini kan plus nak ya, depannya plus. Plus 3, min 3, min 2 pindah ruas jadi minus 3, min 3, min 2. Dalamnya tetap nak ya. Yang berubah cuma plus pindah ruas jadi minus ya. Tadi min B-nya sudah pindah ruas nak ya, jadi plus B. Sedangkan ininya tetap ya. Kemudian kita kurangkan 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Kemudian min 1 dikurangi min 3. Fokus nak ya. Min ketemu min plus. Min 1 plus 3 sama dengan 2. Kemudian 2 dikurangi min 2. Sekali lagi fokus. Min kali min plus. 2 plus 2 sama dengan 4 ya. Maka dapat kita peroleh posisi titik B-nya sama dengan min 1,2,4 ya. Yaitu konsepnya cuma di sini nak. Kita menjabarkan BA itu sama dengan A dikurangi B. Konsepnya ada di sini ya. Oke, selanjutnya perhatikan contoh 5. Diberikan vektor A sama dengan 3, X, 12 di ruang dimensi 3. Apabila panjang vektor A sama dengan 13, maka dapat diperoleh nilai X yaitu, nah ini nak ya, sebelumnya diketahui panjang vektor A sama dengan 13. Ini ya, panjang vektor A sama dengan 13. Panjang vektor A itu apa? Yaitu vektor A-nya ini, maka panjang vektor A-nya adalah akar komponen-komponennya dikuadratkan ya. Di sini ada 3 kuadrat, X kuadrat, 12 kuadrat di akar ya. Jadi pakai rumus yang tadi, yaitu akar komponen-komponennya dikuadratkan sama dengan 13. Oke, fokus nak ya. Akar pindah ruas jadi kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 169 ya. Kemudian X kuadratnya tetap. Yang ini 9 ditambah 144. Sama dengan 105. Ini 9 ditambah 144 sama dengan 153. Betul nak ya? Oke. Jadinya ini nak ya, tadi akar sudah pindah ruas jadi kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 169 ya. Kemudian X kuadratnya Bapak taruh di depan. Kemudian 169 pindah ruas jadi minus 169. Ketemu 153 sama dengan minus 16 ya. Kemudian 16 ini bisa Bapak rubah menjadi 4 kuadrat. X kuadrat min 4 kuadrat itu bisa difaktorkan menjadi X min 4 dikali X plus 4. Bapak rasa kalau pemfaktoran kalian sudah paham semua nak ya. Jadi tidak Bapak jelaskan detail ya. Kemudian min 4-nya pindah ruas jadi plus 4. Plus 4-nya pindah ruas jadi minus 4. Sehingga dapat kita peroleh nilai X-nya yaitu 4 atau minus 4. Ya, jadi ada dua nilai X. Kemudian
Jadi komponen vektor A-nya itu kan ini nak ya, 3,x,12. Kalau x-nya 4, maka vektor A-nya adalah 3,4,12 yang ini ya. Tapi kalau x-nya min 4, maka komponen vektor A-nya yaitu 3,-4,12. Ini nak ya, 3,-4,12 ya. Jadi ada dua vektor A yang mana baik ini maupun ini panjang vektornya itu sama dengan 13. Jadi nak, artinya itu gini, tidak ada vektor selain ini dan ini yang memenuhi panjang vektornya sama dengan 13 ya. Jadi cuma ini sama ini ya. Ini sudah semua kemungkinan. Oke. Jadi kalau ini konsepnya itu dari sini nak ya, panjang vektor A sama dengan 13. Konsepnya di sini ya, tinggal kita jabarkan nanti ketemu X-nya. Oke, selanjutnya perhatikan contoh 6. Diberikan titik A yaitu 2,7,-9 dan titik B yaitu x,11,3. Apabila vektor V sama dengan AB, maka dapat diperoleh komponen vektor V-nya yaitu, nah, vektor V sama dengan AB nak ya. AB itu adalah B dikurangi A ya. B-nya adalah x,11,3. Nah, B-nya x,11,3. A-nya 2,7,-9. Kita kurangi x dikurangi 2, yaitu x min 2. 11 dikurangi 7, sama dengan 4. 3 dikurangi min 9. Fokus nak ya, min ketemu min, plus 3 plus 9 sama dengan 12 ya. Maka kita peroleh vektor V-nya itu ini ya. Kemudian jika panjang vektor V sama dengan 13, nah ini nak ya, konsepnya ada di sini. Jika panjang vektor V sama dengan 13, maka dapat diperoleh nilai X-nya yaitu, nah, panjang vektor V-nya kan sama dengan 13. Panjang vektor V-nya kan ini nak ya. Nah, berarti kalau panjang vektor V, yaitu komponen-komponennya dikuadratkan. Akar komponen-komponennya X-2 dikuadratkan, 4 dikuadratkan, 12 juga dikuadratkan. Sama dengan 13 ya. Kemudian X-2 kuadrat. Nah, cara memperoleh X-2 kuadrat itu bisa menggunakan rumus ini nak. Coba Bapak tuliskan dulu. A plus B kuadrat. Itu bisa sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, jadi fokus nak ya. Ini nak ya. A plus B kuadrat. Jadi A-nya dikuadratkan dulu jadi A kuadrat. Kemudian 2 dikali A dikali B jadinya 2AB. Kemudian B-nya dikuadratkan ya. Sekali lagi A-nya dikuadratkan jadi A kuadrat. 2 kali A kali B jadi 2AB. B-nya dikuadratkan. Oke, fokus nah. Di sini ada X min 2 kuadrat. Jadi ibaratnya ini kayak A ini B-nya ya. Ini A, ini B. Ini A, ini B kuadrat. Sekarang fokus X-nya dulu yang dikuadratkan. Yaitu jadi X kuadrat. Ini nak ya. Kemudian 2AB. 2 dikali X kali min 2. 2 dikali X sama dengan 2X. Dikali min 2 sama dengan min 4X ya. Kemudian min 2 kuadrat sama dengan plus 4. Atau kalau misalkan kalian lupa rumus ini, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi X min 2 kuadrat itu sama dengan X min 2 dikali X min 2. Betul nak ya? Oke. Kemudian di SCTV, X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali min 2 sama dengan min 2X. Min 2 dikali X sama dengan min 2X. Min 2 dikali min 2 sama dengan plus 4. Kemudian X kuadrat min 2X min 2X sama dengan min 4X plus 4 ya. Nah, sama nak ya. X kuadrat min 4X plus 4 loh. X kuadrat min 4X plus 4. Jadi mau pakai rumus yang ini atau pakai rumus yang ini, hasilnya pasti sama ya. Kemudian 4 kuadrat sama dengan 16. 12 kuadrat sama dengan 144. Akar
pindah ruas jadi kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 169 ya. Kemudian X kuadratnya tetap. Nah, min 4X-nya tetap, min 4X. Nah, ini nak 4 tambah 16 sama dengan 20, ditambah 144 sama dengan 164 nak ya. Nah, kemudian 169 pindah ruas jadi min 169. Tadi ketemu 164 jadinya berapa? Minus 5 ya. Nah, kemudian bentuk ini kita faktorkan untuk mencari nilai X. Nah, ini kalau kita faktorkan jadi ini nak ya. X min 5, X plus 1. Jadi bisa kalian cek min 5 dikali 1 sama dengan min 5. Min 5 ditambah 1 sama dengan minus 4. Betul nak ya faktornya ini ya. Kemudian min 5 pindah ruas menjadi plus 5. Plus 1 pindah ruas jadi minus 1. Sehingga dapat kita peroleh nilai X-nya yaitu plus 5 atau min 1 ya. Nah, jadi komponen vektor V-nya tadi kan X min 2, 4, 12 nak ya. Kalau X-nya 5 berarti 5 min 2, 3 ya, 4, 12. Ini nak ya, 3, 4, 12. Nah, kalau X-nya min 1 dimasukkan min 1, min 2 sama dengan min 3, 4, 12 ya. Jadi kita peroleh dua nilai atau dua komponen vektor V. Yang mana vektor V ini, yang mana baik vektor V ini maupun vektor V ini, panjang vektornya pasti sama dengan 13 ya. Sekali lagi dalam artian tidak ada vektor V selain ini dan ini yang panjang vektor V-nya sama dengan 13 yang memenuhi ini nak ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, pembahasan vektor di ruang dimensi 3. Jadi dia selalu ada 3 dimensi nak, yaitu dimensi X, dimensi Y, dan dimensi Z. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan, semoga bisa bermanfaat nak ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.